Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mukmainah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu e-commerce. Langsung saja. Yang pertama, kita masuk kepada definisi dari e-commerce itu tersendiri. E-commerce ini merupakan sekumpulan teknologi beserta aplikasinya dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi-transaksi yang bersifat elektronik dan pertukaran melalui elektronik dalam bentuk barang, jasa, dan informasi. Selanjutnya yaitu ada infrastruktur e-commerce. Yang pertama yaitu infrastruktur jasa bisnis. Umum terdiri dari keamanan kartu cerdas atau autentikasi, pembayaran elektronik, dan direktori atau katalog. Yang kedua yaitu infrastruktur distribusi informasi dan pesan, meliputi IDI, Electronic Data Interchange, email, dan Hypertext Transfer Protocol. Yang ketiga yaitu infrastruktur publikasi jaringan dan kandungan multimedia, yaitu mencakup dari HTML, Java, Flash, WB, VRML, PHP, SCP, dan sebagainya yang masih banyak lagi. Yang keempat yaitu infrastruktur jaringan closed-zone, terdiri dari telkom, TV kabel, wireless, dan internet. Selanjutnya yaitu ada komponen dari e-commerce. Yang pertama, Electronic Data Interchange atau IDI, sebagai pertukaran data antara komputer antar berbagai organisasi. Yang kedua yaitu digital currency, yaitu memungkinkan user untuk memindahkan dananya secara elektronik. Yang ketiga yaitu Electronic Catalogs, merupakan antarmuka grafik yang umumnya berbentuk halaman www berisi informasi tentang penawaran produk dan jasa, seperti lamannya web penjualan yaitu web Amazon, seperti itu contohnya. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis dari e-commerce. Sebenarnya jenis-jenis dari e-commerce ini banyak, tapi di sini saya akan menyebutkan beberapa saja yang ada di tampilan layar. Yaitu yang pertama B2C, yaitu business to business. Yang kedua yang pertama itu B2B, yaitu business to business. Yang kedua B2C, business to customer. Yang ketiga C2C, customer to customer. Yang keempat yaitu G2N, yaitu government to nation. Selanjutnya di sini ada manfaat dari e-commerce bagi konsumen. Yang pertama yaitu electronic commerce memungkinkan pelanggan itu atau konsumen untuk berbelanja atau melakukan transaksi lain selama 24 jam sehari sepanjang tahun dari hampir setiap lokasi. Dan juga electronic commerce ini memberikan lebih banyak pilihan kepada pelanggan. Mereka bisa memilih berbagai produk dari banyak vendor. Selanjutnya yaitu electronic commerce ini menyediakan produk-produk dan jasa yang tidak mahal kepada pelanggan dengan cara mengunjungi banyak tempat dan melakukan perbandingan secara cepat. Contohnya yaitu konsumen atau pelanggan di sini dapat membandingkan harga dari situs web atau vendor. Kalau misalkan tuh Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Nah, di situ pelanggan atau konsumen bisa membandingkan harga yang ada di situ. Kemudian ada juga manfaat e-commerce bagi masyarakat. Electronic commerce ini memungkinkan itu supaya orang-orang atau masyarakat itu tidak lagi bekerja di luar rumah. Mereka bisa bekerja di dalam rumah, dan juga orang-orang atau masyarakat tidak perlu untuk keluar lagi itu untuk berbelanja.
masyarakat bisa langsung berbelanja melalui online, yaitu e-commerce, dan dampaknya atau akibatnya ini akan menurunkan arus kepadatan lalu lintas di jalan serta mengurangi polusi udara yang ada. Kemudian untuk electronic commerce memungkinkan sejumlah barang dagangan dijual dengan harga lebih rendah, sehingga orang yang kurang mampu bisa membeli lebih banyak dan meningkatkan taraf hidup mereka. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.